8 jam yang lalu saya ada pertanyaan dari Mas Ansor Arifin. Mau tanya Pak Ono di luar topik IT. Kenapa Pak Ono mengundurkan diri dari jadi PNS? Pertanyaan yang bagus banget sih. Jadi sebenarnya cita-cita saya jadi guru. Jadi dosen sih sebenarnya. Cuman kebetulan dosen ITB itu PNS. Jadi ya udah, nggak masalah. Nah, pertanyaannya kenapa saya mengundurkan diri jadi PNS? Saya coba kita tanya balik ke diri kita masing-masing sendiri ya. Kira-kira kriteria sukses seorang guru atau seorang dosen itu apa? Gitu. Jadi kan akhirnya kita balik ke kriteria sukses dari sebuah karir ya. Sebuah karir yang sukses itu seperti apa? Kalau saya kebetulan memang pengennya jadi dosen sih, jadi guru. Dan ini waktu itu kami di laboratorium elektronika di Teknik Elektro ITB, Lab LK nyebutnya, Teknik Elektro ITB. Coba, nah ini dia labnya kayak gini lah kira-kira. Wah ini dia. Oke. Ini mah konversi, bukan lab konversi, lab LK. Oke. Saya di laboratorium elektronika di Teknik Elektro ITB. Kita ada pertemuan ngobrol lah sama Pak Salmon, Pak Profesor Salmon sama Adikun almarhum. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Terus Pak Salmon iseng waktu itu nanya ke semua dosen di Teknik Elektro. Ada Pak Richard, Mengko, ada segala macam. Tanya satu-satu. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi industriawan. Kamu mau jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Dari semua ini dosen semua yang ditanya. Yang jawab mau jadi dosen, jadi guru cuma saya doang. Kamu jadi Pono? Saya mau jadi dosen, mau jadi guru, ngajar. Nggak keren banget sih sebenarnya. Tapi yang lain mau jadi industriawan, tapi jadinya dosen. Kalau saya pengen jadi dosen, ya dosen. Jadi itu sangat berkesan sekali waktu itu ditanyain sama Pak Samaon. Tapi udah gitu, yang menarik, akhirnya kriteria sukses seorang dosen itu apa? Gitu ya. Nggak usah dosen lah, di semua bidang juga bisa nanya kayak gitu. Sebenarnya Anda sukses di karir Anda tuh kalau seperti apa? Gitu ya. Nah, saya mulai mikir dari situ sih sebenarnya. Nih, saya tuh dosen. Saya ngajar di ITB. Oke lah, ITB adalah institusi yang mungkin paling bergengsi di Republik Indonesia untuk urusan-urusan perteknikan ya. Untuk teknik mungkin ITB gengsinya tinggi banget. Cuman yang saya ajar itu adalah orang-orang terbaik di Indonesia untuk teknik juga. Dan kemudian jumlahnya yang mengerikan. Kan satu kelas paling 30-an anak. Ngajarnya cuma 30 satu kelas. Kalau dapat 2 kelas ya paling 60 orang. Paling pol satu semester ngajar 3 kelas doang. 100 orang lah paling pol. Itu maksimum. Rekornya tuh segitu. Tapi rata-rata 1 kelas 2 kelas doang ngajarnya. Jadi paling satu semester cuma bikin pinter 30 anak, 60 orang anak. Deh, selesai. Mulai mikir, ini ada yang salah Republik ini kayaknya. Saya punya ilmu banyak, ngajar di institusi yang bergengsi barangkali. Cuman saya hanya bisa memandaikan 30-60 anak dari 200 juta bangsa Indonesia. Ngeri kan? Kalau ngelihat angkanya ngeri banget. Kayaknya ada yang salah di Republik ini kalau udah gini caranya. Kemudian bulan Februari tahun 2000 di Aula Timurnya ITB, kita lihat Aula Timur ITB. Ada 2 aula di ITB ya. Aula Barat, Aula Timur. Yang ini Aula Barat ini sebenarnya. Ini Aula Barat, rata-rata fotonya Aula Barat bukan Aula Timur sih sebenarnya. Ini Aula Timur nih kalau nggak salah. Ini Aula Barat. Oke. Ini Aula Barat atau Aula Timur? Udah bingung. Dalamnya mirip. Ini Aula Barat kalau yang ini. Oke. Jadi Barat sama Timur mirip satu sama lain. Tapi kebanyakan foto Aula Barat yang bagus sih sebenarnya fotonya. Nah ini Barat banget ini. Ini Barat. Oke. Di Aula Timur ITB ada. Jadi Februari kejadiannya di Aula Timur ITB ada seminar tentang hak cipta dan hak paten.
Waktu itu ada 12 orang profesor maju ke depan dan bicara di panggung. Kita dunia pendidikan kalau melakukan penelitian, melakukan riset, melakukan pengajaran segala macam, kita harus arahkan untuk dapat hak cipta, hak paten. 12-nya semua ngomong gitu. Penelitian, hak cipta, hak paten, hak cipta, hak paten. Terus saya disuruh maju. No, maju ngomong. Saya maju ke depan. Saya ngomong sederhana aja. Kayaknya ada yang salah deh. Kita ini manusia. Ilmunya juga bukan dari kita juga, dari atas. Yang atas saja nggak pernah mengcopyrightkan ilmunya, kenapa kita mengcopyrightkan? Kira-kira mikirnya gitu sih. Jadi ngomongnya kayak gitu sih. Jadi saya ini pakai insting doang ya. Kayaknya ada yang salah nih. Harusnya ilmu yang ada dilepasin aja. Toh yang atas juga nggak pernah copyrightin. Dan semua tujuannya copyright hak paten itu tujuannya ekonomi sih. Untuk dapat duit. Padahal duit kan bisa dapat dari mana aja ya. Tidak harus dari copyright dapatnya. Kalau kita lepas juga harusnya dapat duit juga sih. Nah, waktu turun dari panggung itu Pak Sugiarjo, Profesor Sugiarjo Sugiyoko ngobrol sama saya. Yang kamu omongin bener sih, No. Tuh waktu turun dari panggung. Terus udah gitu 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur tuh waktu itu. Ini ada yang salah nih, 2 hari 2 malam. Dari hari ketiga saya bikin surat ke rektorat, ke rektor ITB. Pak Rektor, terima kasih, saya mengundurkan diri sebagai dosen ITB. Saya mau bikin pintar bangsa Indonesia. Cuma itu aja surat pengunduran diri saya. Terus 2 hari kemudian dapat surat dari rektorat, diberhentikan dengan hormat. Gitu. Kayaknya masih ada. Coba saya kasih lihat ya. Kayaknya ada sih. Coba. Masih saya simpen kalau nggak salah itu suratnya. VAR data backup. Bentar, saya pause dulu bentar ya. Oke, ketemu suratnya. Ini urusan Kemendiknas tahun 2000 tentang pemerintahan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, Kemendiknas. Jadi ini tanggal 12 Februari. Oke, suratnya sendiri ditandatangan tanggal 28 Februari. Oke, pemberitahuan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 10/7. Nah, kemudian sekitar 2 minggu dari surat ini ada surat lagi sih. Meminta supaya gaji terakhir dikembalikan. Seru ya. Tapi kira-kira gitu deh. Tapi sejak itu oke, mana tadi pertanyaannya? Jadi sejak itu nggak ada gaji, nggak ada apa-apa. Hidup untuk memberi ilmu sih. Itu aja. Tapi yang seru aja adalah selama mungkin 10 atau 11, mungkin 11 tahunan lebih lah. Saya itu nggak kerja di mana-mana sih. Jadi konsisten betul. 11 tahun lebih saya tidak kerja di mana-mana, hanya minterin orang, membuat orang banyak pinter lewat buku, lewat tulisan, lewat artikel, jawab pertanyaan di internet seperti Anda sekarang jawab pertanyaan. Dan udah cuma itu aja. Dan ternyata nggak membuat saya mati juga sih. Jadi ternyata kesimpulannya sederhana aja. Kesimpulan dari ini semua sederhana saja. Saya tulis di wiki saya. Oke, Anda bisa baca di wiki. Kalau di Wikipedia nggak ditulis sih. Kalau di sini ada tulisan-tulisannya. Beberapa kalimat yang disukai. Nah ini. Ternyata ini. Jadi nilai seorang tidak ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya pangkat jabatan, tingginya gelar, banyaknya ilmu. Nilai seseorang akan ditentukan oleh lebih banyak, berapa besar umat manusia yang memperoleh manfaat dari orang tersebut. Sebetulnya itu aja sih. Kesimpulannya sederhana sih. Jadi pada saat kita bermanfaat buat orang lain, nilai kita akan naik. Pada saat kita tidak bermanfaat buat orang lain, nilai kita akan turun. Sesederhana itu. Jadi kita kaya raya nggak akan bikin nilai kita naik juga. Kita punya pangkat jabatan tinggi nggak bikin nilai kita tinggi juga.
punya gelar doktor 3 biji 4 biji, master berapa biji, ilmunya banyak juga, nggak bikin nilai kita tinggi. Nilai kita ditentukan oleh berapa banyak orang yang dapat manfaat dari kita tersebut. Dan ini merupakan proses kristalisasi sih, maksudnya sesudah bertahun-tahun tidak hidup. Jadi gini caranya lihatnya, kalau kita kerja, biasanya kita kerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, gitu ya. Ya kalau kita kerja di sebuah perusahaan, ya apa yang dibilang sama bos kita kerjain. Kalau kita kerja sebagai PNS, apa yang diperintah oleh atasan kita kerjain. Bayangkan, coba Anda bayangkan saya tidak kerja di mana-mana. Perintah siapa yang harus saya kerjakan? Gitu kan? Biasanya kan, wah bebas merdeka Pak, perintah siapa aja yang bisa dikerjain. Enggak juga ternyata. Setelah saya bebas seperti itu, akhirnya ya saya harus mengikuti perintah yang bikin manusia. Sesederhana itu sih. Dan kesimpulannya juga sederhana banget sih. Kesimpulannya adalah masalah manfaat aja sih sebenarnya. Pada saat kita bermanfaat buat orang lain, ya udah, derajat kita naik, nilai kita naik. Tapi kalau kita nggak bermanfaat, kita nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Mau lu punya harta banyak, kaya raya, rumah 10, mobil 100 gitu ya, angkot kali ya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, gelarnya banyak banget, tapi nggak ada manfaatnya. Cuma segelintir manusia yang dapat manfaat dari situ. Ya kita nggak punya nilai juga sih sebenarnya. Itu. Jadi itu semua diperoleh pada saat saya lepas dari PNS sih sebenarnya. Waktu lepas itu cuman mikirnya sederhana aja sih. Saya harus bayangkan rakyat ini ada 200 juta orang. Sementara saya punya ilmu tinggi banget, hanya bisa minterin 30 orang. Kalau kita nanya ke semua dosen-dosen, pasti jawabannya gini, wah, kriteria sukses seorang dosen, Anda harus banyak paper, harus banyak buku, harus bikin pintar banyak mahasiswa. Lah, kalau cuma 30 orang, gimana dibilang banyak? Rakyat ini 200 juta. Gimana caranya sebanyak mungkin orang jadi pintar? Itu aja sih. Akhirnya setelah keluar, mulai gerak di masyarakat segala macam. Kalau Anda lihat pola saya, beda banget sama dosen yang normal kan. Kalau dosen normal, perhatiin aja kalau saya presentasi, nggak pakai slide. Dosen normal semua pakai slide semua. Saya nggak pakai slide sama sekali. Jarang banget lah pakai slide. Kenapa? Karena pada saat kita tidak pakai slide, orang langsung bisa ngelihat prosesnya seperti apa sih. Jadi orang langsung bisa merasakan semua itu, bagaimana cara kerjanya segala macam, lebih kelihatan lagi. Itu masalah manfaat sih. Kalau kita pakai slide cuman, oh ya bisa. Kalau kita tidak pakai slide, wah, oh gitu caranya, beda langsung. Terus juga mungkin saya termasuk salah satu dosen dari segelintir dosen yang jadi tuh anak saya pamit. Jadi saya segelintir dosen yang barangkali kalau kuliah taruh di YouTube ya, coba perhatikan, emang ada banyak dosen yang kerja itu kan? Nggak ada juga, karena cara berpikirnya mungkin beda. Kalau saya mikirnya, kalau saya ngasih ilmu ya sebanyak mungkin orang yang dapat lah, sederhana aja. Kalau masalah SPP segala macam, ya kan itu urusannya dengan nilai. Kalau ada yang lihat di YouTube saya kan nggak bisa dapat nilai dari saya ya. Cuman kalau mereka yang kuliah bayar SPP bisa dapat nilai. Itu aja bedanya sih. Ilmunya sih sebarin ke semua orang, sama aja sih. Ilmunya sama. Cuman bedanya satu bisa dapat nilai, satu dapat ilmu gitu. Jadi satu dapat ilmu dan nilai, satu dapat ilmu aja. Jadi itu yang barangkali membedakan. Tapi ini semua proses ya maksudnya. Kalau yang orang normal biasanya masih mikirnya saya harus kerja, dan saya harus ngikutin perintah atasan segala macam. Kalau udah kayak gini, Anda mungkin akan berubah sih. Cuman itu semua kalau mau tahu sih sebenarnya juga harus banyak baca Quran sih sebenarnya. Dan itu saya lakukan sih sebenarnya. Jadi misalnya malam gitu baca, tapi itu cerita lain lah. Anda bisa lihat video saya yang inilah kalau mau yang soal-soal yang kayak gituan. Ada juga sih di YouTube. Masuk ke Ono Center. Ada sedikit lah. Gak banyak. Raya seperti itu. Oke, silahkan dakwah internet. Nah ini
dakwah di cyberspace, silahkan dilihat. Ini barangkali bisa jadi dasar juga. Ini dakwah di dunia cyber. Ini dua ini. Oh, yang ini audionya nggak ada. Yang ini ada audionya yang dakwah di dunia cyber. Bisa dilihat juga. Yang bisa jadi dasar kenapa ini semua dilakukan sih. Jadi awalnya seperti itu, ngelihat mahasiswa cuman sedikit, terus keluar. Tapi pada saat keluar kita akan beda cara berpikirnya karena nggak ada bos lagi. Terus baca Quran segala macam, itu yang akan bikin dahsyat sih sebenarnya. Gitu. Cuman bacanya arti ya. Jangan cuman baca Arab loh. Kalau Arab kita tetap nggak ngerti. Jadi saya khatamnya arti juga. Jadi sambil baca arti sambil dengerin ngaji. Nah itu yang bisa bikin dahsyat sih sebenarnya. Kalau ngaji doang tanpa ngerti arti masih nggak ngeklik di kepala, karena kita orang Indonesia nggak ngerti Arab sih sebenarnya. Saya kan nggak pernah lulus dari Al Azhar atau apa kan, saya cuma lulusan ITB doang, bukan Al Azhar. Jadi kalau Arab nggak ngerti, jadi harus pakai handphone atau apa sambil lihat baca artinya sambil dengerin ngaji, itu dahsyat gitu. Dan itu dilakukan tiap hari sih gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Ansor Arifin.